Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari saya mengajak kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Tetapi Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jemaat dikasihi Tuhan, kita tahu kisah ini. Ya, ada 12 orang pengintai yang diutus untuk mengintai akan tanah perjanjian. Saat kembali kita bisa baca di ayat sebelumnya, disitulah 10 orang itu membuat kesaksian yang serupa, yaitu ya awalnya baik, tapi kemudian mereka memberikan berita hoax, berita busuk dan sebagainya, yang mengatakan bahwa tidak mungkin kita masuk ke sana. Padahal bangsa itu sudah mendapat janji Tuhan, mereka akan masuk. Tetapi 10 orang ini ketika melihat keadaan di sana, betapa kota-kotanya berkubu dan orangnya besar-besar, kuat-kuat, memang itu bukan sepenuhnya berita bohong. Memang kotanya berkubu. Memang di sana juga ada orang-orang raksasa, orang enak dan sebagainya. Betul. Tetapi yang jadi masalah bukan siapa yang di negeri itu. Yang jadi masalah adalah seberapa engkau percaya akan penyertaan Tuhan. Seberapa mereka percaya akan janji Tuhan. Nah, kalau mereka seperti Yosua dan Kaleb ini, mereka berdua ini tetap percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan bahwa negeri itu untuk mereka, maka sesungguhnya sesulit apapun, sebesar apapun tantangannya, pasti bisa.
Sehingga Yosua dan Kaleb berbeda pendapat dengan 10 pengintai yang lain. Ya, Yosua dan Kaleb dengan yakin berkata bahwa mereka akan masuk ke negeri itu, bahkan mereka akan menelan negeri itu, dikatakan ya. Jadi saking mereka gregetan gitu loh. Jangan takut, ya. Janganlah ragu bahwa yang melindungi mereka, mungkin dewa-dewa mereka atau apa, sudah meninggalkan mereka. Kekuatan mereka sudah nggak ada. Sedang Tuhan yang menyertai kita. Karena itu jangan takut. Ya, kuncinya apa? Jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Ya, bangsa itu mulai memberontak ketika apa? Ketika mereka, ya khususnya 10 orang pengintai ini, ketika mereka menyatakan sesuatu yang tidak sama dengan yang Tuhan katakan atau janjikan. Tuhan menjanjikan negeri itu, tanah perjanjian itu. Tetapi mereka mengatakan, tidak, kita nggak akan masuk. Mereka terlalu takut dengan apa yang terjadi. Walaupun memang kenyataannya ada masalah. Betul ada masalah. Tetapi jangan lupa, yang menyertai kita lebih besar. Demikian juga dalam hidup kita. Kita punya masalah. Ya, kita nggak menutup mata. Ada masalah. Tetapi jangan lupa bahwa penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Jangan memberontak kepada Tuhan. Tuhan janjikan, wah Dia menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kok sekarang keadaan berbeda? Imani perkataan Tuhan dan alami sendiri bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jangan sebaliknya malah ngikutin dunia yang menakutkan itu. Oh ya nggak mungkin ya nasibku begini, ya sudahlah, narimo yang pandum, memang aku sial, memang aku rugi, memang aku bodoh dan sebagainya. Jangan. Stop, tolak semua itu. Ya, imani apa kata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau spesial. Tuhan mengasihi. Tuhan menjanjikan berkat. Ya, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Janganlah kita ya membandingkan keadaan hidup kita yang mungkin masih dalam masalah itu tidak seimbang dengan kita memandang Tuhan. Masalah itu di hadapan Tuhan kecil sekali. Ya, kalau kita membandingkan sangat kecil, kita lihat kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan saat engkau mengimani akan setiap janji-janji Tuhan, engkau akan mengalami sendiri kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yuk, belajar dari Yosua dan Kaleb ya, yang berani berbeda, tetapi mereka memegang kebenaran dari Tuhan, dan mereka akhirnya menerima janji Tuhan, masuk tanah perjanjian. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, kami belajar Yosua dan Kaleb yang berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Bahkan Yosua dan Kaleb loh, kami mendapati mereka berdua ini diancam bahkan mau dilempari batu. Tetapi ketika mereka selalu mempercayai Tuhan, maka Engkau Tuhan yang menjadi pembela yang ajaib. Kami percaya Tuhan ketika kami juga punya masalah, ketika kami tetap mempercayai Tuhan, melebihi dari masalah kami. Engkau Tuhan lebih besar dari pergumulan kami. Dan kami mau lebih mempercayai Engkau daripada apa yang dikatakan orang, apa kata dunia. Dan kami percaya kami akan mengalami sendiri kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami belajar dari Yosua dan Kaleb Tuhan, yang teguh memegang janji Tuhan dan mempercayai penyertaan Tuhan. Dan akhirnya mereka dalam pembelaan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan seluruh hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus. Semangat terus, Tuhan Yesus berkati. Amin.